kita alami. Amin ya. Saya juga sakit. Jadi saya dari Purworejo, ya saya periksa. Harusnya saya harus masuk rumah sakit, tapi karena saya ada session foto keluarga, saya pending dulu. Amin. Harusnya saya lemes, tapi karena cintaku kepadamu semua, jadi saya semangat. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Ya, ayo semangat. Kita cuma 2 jam saja. Tuhan melihat kita. Amin. Ya, kalau dibilang banyak masalah, semua orang punya masalah. Amin. Saya juga punya masalah. Haleluya. Tapi masalah itu akan membuat kita naik terbang tinggi. Bersama Tuhan kita bisa menyelesaikan segalanya. Haleluya. Amin. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Amin. Hari ini kami mengucap syukur sebagaimana kami ada pada malam hari ini semua atas anugerah dan kemurahan daripada Engkau. Bapa, terima kasih pada malam hari ini kami mau berbagi, kami mau bercerita, kami mau diberkati. Biar pada malam hari ini ketika firman ditabur tidak jatuh di tempat sia-sia, tapi mendapat tanah yang subur, bisa bertumbuh, berbuah, dan buah itu tinggal tetap. Bapa, berkaryalah dalam kehidupan kami, dan kami semua siap menerima taburan kebenaran firman. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu ini, jam ini hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Luar biasa. Tadi saya mau ditanya sama Nyonya, kamu gak polos apa enggak apa? Dah, aku tak gak batik. Karena apa? Beberapa waktu yang lalu, tapi saya ini meskipun punya batik, banyak batik yang saya punya, tapi motifnya sebenarnya kalau Bapak Ibu nanti perhatikan itu sama. Ya, kalau pengen tahu motif batik itu masuk ke Trogosari, itu jalannya motif batik semua. Ada Parangkusumo, situ Raja, ya itu nama batik semua, batik Jawa. Oke? Nah, makanya kalau batik itu mesti ada, oh kalau parang itu untuk ini, kalau Sidomukti untuk ini, nah itu gitu. Dan itu biasanya dipakai oleh bangsawan-bangsawan dulu gitu. Tetapi saya kalau milih batik, saya tidak egois.
Kalau yang saya pakai ini bukan promosi, tetapi saya mau berkata begini. Ini adalah Sido Derajat. Sido Derajat itu campuran kombinasi ya, ada parang, ada Sido Mukti dan sebagainya. Jadi campuran. Saya yakin yang percaya pada malam hari yang rawuh di sini, yang ada di sini campur juga. Saya orang Jawa, ada etnis yang lain. Dapat kita ini disatukan oleh kemurahan Tuhan Yesus. Amin. Jadi pada malam hari ini engkau adalah saudara. Orang semua adalah saudara. Ya. Jadi pada malam hari ini ada satu yang luar biasa yang Tuhan mau sampaikan. Ada yang Tuhan ingin kita mengerti supaya apa? Ketika kita ngikut Tuhan itu dari mana mau kemana itu jelas. Saya mau tanya, di sini semua Kristen? 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 Berapa tahun kamu Kristen? Berapa tahun? Sejak lahir? Sejak dalam kandungan? Atau sejak kapan? Tapi ketika kau bertumbuh, mulai dari sekolah minggu, remaja, pemuda, mudeng nggak ajaran Kristen? Mudeng nggak? Apa mubeng? Apa kayak rendang? Apa kayak nafas, Natal Paskah dok? Tengah komplok? Ini harus jelas ini. Dari mana mau kemana harus jelas ini. Nanti kalau dimuntahkan, udah iso mau ngapain? Kristen kamu Kristen siapa mau? Gitu. Kehijaban nomor 1 semua loh Pak. Bener kan? Kehijaban itu semua nomor 1. Tapi kenapa kok nomor 1 kok pilih ini kok nggak sih nomor 1 ini? Sekali lagi selera. Oke? Dan Kristen itu adalah satu pilihan. Amin. Amin. Ketika kamu memilih, milih loh ya. Jadi nanti bisa ada makannya kayak itu kok satu macam ya. Seandainya prasmanan, ya prasmanan. Aku ki kolesterol kudu, aku ki glukosa kudu, aku ki asam urat kudu. Ngerti nggak makan sing boleh makan atau yang nggak boleh dimakan? Ngerti nggak kira-kira? Ngerti nggak? Ngerti itu. Tapi yang mau jadi nekat mana? Enak, enak. Orang sama Tuhan Yesus segala penyakit itu. Ya? Halo. Suatu kali ini pengalaman. Saya bilang, kami kalau ke Ngawi, jadi kalau dari sini kalau dari Sarangan ke Ngawi itu memang ada makanan spesial. Yang satu sate kambing, yang satu sate jaleng. Enak kabeh. Tapi karena sudah familiar, ketika kami datang, jalengnya telu, pedusnya papat. Artinya ini makan sate jaleng, ini makan nasi sate kambing. Jadi nggak ada yang marah. Jalengnya telu, terus pedusnya papat. Begitu aja. Seperti itu. Nah begitu juga pada hari ini, sebenarnya ini adalah momen-momen krusial. Saya mau berbagi pada hari ini. Sepulang dari tempat ini, Bapak Ibu harus mudeng, harus paham apa itu Kristen. Setelah itu ajaran anakmu putumu, ya. Karena apa? Ini penting. Dari mana mau kemana seakan para itu mati dari orang Jawa itu tahu. Aku ada sebagai aku ada hari ini karena anugerah Tuhan. Bener tak gak wi? Kamu jadi pendeta ngono. Wah ini ya lo. Penting hidup di dunia sukacita, mati masuk surga. Jadi ini sopo. Pendetamu sopo pendeta kaya. Halo, hari ini harus paham ya. Hari ini harus paham. Hari ini harus paham. Kenapa? Ini penting. Ini perjalanan. Ini perjalanan di mana Bapak, Ibu dan saya, aku juga wong ra enak iwake dong Jawa Timur gitu. Aku ya wong elek. Ya, aku ya wong jahat loh. Tetapi Bapak sentuh hati mandek. Oke? Ya. Jadi pada waktu itu kita harus ngerti. Apalagi ini momen habis Paskah. Toh, kemudian
kita mengikuti perjalanan selama 40 hari, terus kemudian pencurahan Roh Kudus. Ngerti nggak sejarah ini? Paham nggak itu? Soalnya ini aslinya bukan bahasanya kita, Bapak Ibu, diimpor dari sana, Bapak Ibu. Ya, diimpor. Jadi pada hari ini saya orang Jawa, saya mengerti budaya Jawa. Weton godino saya paham. Iki kok bojoku kudu wetone kene, aku wetonku sakmene, tak hitung. Wah gitu. Senajan bojoku metu lho, tak hitung. Oh pas. Senajan kekoso tapi pas gitu. Ini wong Jawa. Teman-teman Jawa juga begitu, ngerti itu. Mesti punya hitungan, orang Asia itu punya hitungan. Ya. Makanya pada saat ini saya akan melihat, mempertunjukkan kepada Bapak Ibu, ya, bukan dulu Alkitabnya, wong Kristen masa mau coba kitab itu. Kitab Musa dimulai dari Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Dan kitab Ulangan ini adalah kitab yang diulangi dari sebelumnya. Dan ketika kita belajar, ini adalah konsep teologi yang luar biasa. Ya. Jadi secara ilmu Bapak dapat, secara praktis Bapak yang harus melaksanakan. Ibu juga harus melaksanakan. Bisa dibuka, Dek? Ulangan 16 ayat 16. Kalau ada yang Alkitab bisa baca, bangkit berdiri dalam nama Tuhan Yesus, bangkit berdiri baca. Ulangan 16 ayat 16. Ulangan 16 ayat 16. 3 kali setahun setiap orang laki-laki di antaramu harus menghadap kehadirat Allahmu ke tempat yang akan dipilihnya, yakni pada hari raya roti tidak berarti, pada hari raya 7 minggu, dan pada hari raya Pondok Daun. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa. Tangan yang hampa. Jadi ini adalah 3 hari raya. Makanya di dalam orang Yahudi ada 7 kaki dian. Itu adalah simbol-simbol di mana hari raya harus dilaksanakan oleh umat Yahudi. Paskah jatuhnya 14 Nisan. Oke. Apakah itu Jumat Agung? Nanti kita akan hitung. Orang Yahudi hitungan juga, Pak. Ya, mereka punya hitungan. Jadi mereka tanggalnya tetap, tapi kalau kita ini yang sekarang ini pakai kalender Masehi, jadi kadang-kadang bisa maju dan bisa kadang-kadang mundur 2 minggu. Ya, kalau gereja sudah menetapkan karena gereja tahun Gregorian. Dan roti tak berbagi ini adalah satu di mana mereka harus sungguh-sungguh prihatin, Pak, Bu. Ya, prihatin. Bergumul. Tetapi pas puncaknya, pas penebusan itu, mereka akan memperoleh sukacita. Oke, itulah penyaliban Yesus. Kalau di dalam perjanjian baru. Habis itu ngenteni 7 kali 7. Berarti berapa hitungannya? 49. Dan orang Yunani ditambah 1. Itulah namanya yang kita peringati hari ini, yaitu, nah ini dengar baik-baik. Ini kadang-kadang kita wong Jawa, kalau kita wong Indonesia ki angel. Ya, secara ilmu, secara ini sing nulis wong Yunani, Pak, untuk orang saya, Pak. Saya juga ilatih tak pelat-pelat kayak gitu. Itulah sebabnya orang Yunani menyebutkannya Pentekosta. Artinya kuwi ngono, pente itu 5, kosta itu pencurahan. 50 hari dari situ, itulah Shavuot. Itulah pencurahan di mana kuasa Allah dinyatakan. Itu sejarah Bapak Ibu. Ya, mungkin ya. Diawali dari Paskah. Bar Paskah, Yesus kan selama 40 hari masih sebelum naik ke surga kan 40 hari nih. Adalah, tapi kalau dulu itu menggambarkan ketika mereka perjalanan keluar dari tanah Mesir. Itu yaitu 10 hukum. Orang mengatakan dasar kita
Ada yang bilang secara 4 ke depan itu secara teologis, yang 6 itu adalah secara etika. Habluminallahnya 4, habluminanasnya 6. Paham ya di sini ya? Jadi hukumnya itu, jangan ada padamnya seperti itu. Kenapa kok seperti itu? Wong sing kemudian itu babu-babu kabeh sing jadi budak-budak kuwi ditotok. Ben madhep mantep saged sowan ngarsane Gusti. Mereka bisa beribadah, ben iso beribadah. Ngono wong ngele minta ampun. Alkitab mencatat mereka ini adalah tegar tengkuk dan degil. Ketoke dijakno wah Musa iki sorot tok. Ning kono ujung kan biasanya gitu orang dundel. Ya, gelem gulane gak gelem nongkolnya megah mulute. Itulah manusia. Kadang-kadang kita ini sembunyi, roh jumadan ning daging ringkih. Padahal itu nggak gitu maksudnya. Kue lemah ditambahin Tuhan jadi wah, ngono lho maksudnya. Bukan ya wis ora apa-apa. Ya enggak gitu. Wong Jawa pinter gak gadek-gadek ya. Maka dalam hal ini ketika saya melayani harus punya prinsip. Nah, bagaimana terjadinya setelah peristiwa sebelum? Gimana di dalam perjanjian baru? Allah tahu. Allah tahu. Makanya wis didandani kaya ngopo. Lek ora didudoi iki lho cekelan, iki lho tirunen. Kon bebe aja Dik. Aneh loh. Kon bebe harus ketok moto lho wi. Aneh minta ampun sama menungso. Bener enggak? Halo, kenangkan Allah. Inilah bersama Yesus hadirat Allah turun atas kehidupanmu. Lah kalau hadirat Allah turun atas hidupmu, engkau menjadi umat yang luar biasa. Amin. Jadi pada malam hari ini saya nggak mau lagi Bapak Ibu akan tawar-menawar sama Tuhan. Kalau mau tawar-menawar silakan. Alkitab bilangnya seperti itu. Ya. Ulangan pasal 16 ayat 16 tadi. Datang kepada Tuhan jangan dengan tangan kosong. Artinya apa? Bawa nama Yesus yang diperkenankan Allah supaya Allah hadir dalam kehidupanmu, memberi sukacita ilahi, memberi sukacita surgawi. Karena apa? Ada wajah bersinar di dalam kehidupan. Sehingga dalam kehidupanmu ada karisma. Jadi kalau ada orang santo yang sini aura lah kalau sekarang itu. Makanya ada ujian, kulihat di wajahmu kemuliaan Raja. Itu yang terjadi maksudnya kita. Makanya hari ini ketika kau terima itu, ya, itu memang dahsyat luar biasa. Makanya kalau ditanya apa kabar hari ini, dahsyat luar biasa. Ya antusiasnya begitu. Karena apa? Hadirat Allah itu turun. Sing duwe alam semesta itu turun nang gone sampean. Mosok sampean kok aduh. Jadi satu iso. Karena dia mengasihi. Ya lah. Makanya Rasul Paulus ketika pesan di Korintus ini di ayat 1 Korintus pasal 13. Senajan aku iso basa malaikat itu sonolalia. Senajan aku iso ngomong menungso glosolalia. Jadi aku jujur iso ngomong bahasa Arab, itu namanya glosolalia, bahasa biasa. Ning aku gak bersandar kepada Allah, percuma. Makanya di Indonesia itu sangat banyak banget ditulis kasih, bisa salah persepsi. Artinya apa? Meskipun aku hebat, meskipun aku pinter, meskipun aku lebih dan lebih, lek uripku nggak bersandar kepada Allah, hadirat Allah nggak turun atas hidupku, sia-sia. Ya kan? Sehingga yang ada dalam otak kita bukan sesuatu yang maju progres, tapi piye caranya menjatuhkan, piye caranya nyolong, benar nggak? Piye caranya. Karena apa? Hadirat Allah nggak ada kok. Makanya hari ini saya berkata begini, bukan sekedar ucapan yang keluar dari bibir, lain di hadapan hati. Di hadapan manusia kau bisa bersandiwara, tapi di hadapan Tuhan enggak. Biar caranya ngaku aja.
Kalau hadirat Allah turun atas kamu, berkat melimpah sudah terjadi. Kalau sudah terjadi, cerita oleh tombol karung. Ke Yudea itu siapa? Keluargamu saya utak dulu. Kalau Samaria konco ada, konco friend, mungkin konco di pasar manut. Ceritanya nggak apa-apa. Oh konco campuran anggone doro-doro. Ceritanya nggak apa-apa. Dipisui ora apa-apa. Sewa. Yang lain aja sudah pernah seperti itu. Saya sangat terberkati dengan seorang Petrus. Wong kudu jadi saleh kok. Aku lagi ngene iki ya isin. Kepala di bawah. Thomas ketika saya gitu, Tuhan taruh visi, dia lihat itu India harus dimenangkan. Begitu dia naik perahu, habis riwayatnya. Yohanes digoreng, diapaan, untung gak mati pak, akan dikeluarin Pulau Patmos. Makanya ini yang gak enak sebenarnya. Tukang cerita marturio ujungnya adalah jadi martir, ya, tapi nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yesus sudah bilang, saya punya mentor orang Korea, dia sudah almarhum. Waktu itu dia bilang pada saya, hey, kalau jadi seorang hamba Tuhan, ingat kata-kata Yesus. 1, minimal doa 3 jam. Kenapa? Nah Yesus nakoni murid-muridnya per 1 jam, tak benar Bapak ya. Dan itu pengen pintar. Terus yang kedua, di seorang hamba Tuhan itu paling tidak 3 cairan harus keluar. Air mata, oh bedino nangis jiwa-jiwa pak, nangis jiwa-jiwa. Kemudian itu, terus kemudian air mata. Tidak ada makan. Wis nangis jiwa-jiwa. Pelakunya Semarang pak, panasan pak, keringetan pak. Jangan khawatir, hidupku katakan bukan aku lagi. Nek orang percaya kayak raja Daud, ujilah aku Tuhan, cobalah aku, selidiki aku. Ojo kayak Salomo, sing aneh-aneh tapi habis. Ya, mari kita terus dalam hidup. Katakan tidak kalau dengar. Hidup Kristus mati adalah keuntungan, itu kata Paulus. Sebelum hari ini supaya kita ini memiliki yang luar biasa. Ingat, mulai Samaria minggu depan, bawa Yesus dalam kehidupan. Bawa Yesus dalam kehidupan. Bawa Yesus dalam kehidupan. Karena apa? Dia yang berkenan. Dia yang berkenan pada Allah. Sehingga Alkitab mencatat, engkau adalah Shekinah. Engkau adalah mempelai-mempelainya yang siap membawa kedamaian, siap membawa sukacita, siap membawa musik. Bisa kesini kita angkat satu pujian, Ku telah mati dan tinggalkan hidup yang sia-sia dengan darah yang mahal. Dengan kekuatanku
mengerti bahwa sebenarnya hidup kami adalah hidup yang luar biasa. Engkau tidak pernah memberikan rancangan kecelakaan di dalam kehidupan kami. Engkau sangat baik, Engkau sangat luar biasa. Engkau memberikan yang terbaik di dalam hidup ini. Bapa, ampuni kami kalau kami masih nakal. Kami mungkin masih berpikiran yang tidak-tidak. Hari ini, terima kasih Bapa. Terima kasih. Mulai hari ini dan seterusnya, ketika kami datang ke rumah Tuhan, kami tidak membawa dengan tangan yang hampa, tetapi kami akan memberi yang luar biasa, Yesus Kristus Tuhan yang kau perkenan di dalam kehidupan kami. Sehingga pada malam hari ini Bapa, ketika kami akan persembahkan itu, kami akan ceritakan kepada keluarga, kami akan ceritakan ke teman-teman, karena di dalam nama Yesus ada persekutuan yang luar biasa. Hanya dengan nama Yesus hadirat Allah turun. Dengan hanya nama Yesus wajah Allah turun atas kami. Hanya dalam nama Yesus kami adalah gereja mempelai perempuan. Kami adalah Shekinah akhir zaman. Terima kasih Bapa. Jadikan ini menjadi kami mengerti. Kami mulai hari ini akan buang yang sia-sia. Kami akan buang yang tidak memuliakan. Tetapi hari ini kami akan masuk. Kami akan mematikan itu semua. Dan kami akan masuk pada hadirat Engkau. Sehingga kami merasakan sukacita besar. Karena Bapa yang tolong kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk karya Roh Kudus. Terima kasih. Surah telah selesai. Tapi biarlah kuat kuasa Engkau terus berada dengan jemaat, di tengah keluarganya, di tengah pekerjaannya, di tengah situasi apapun. Yang sakit disembuhkan, yang kurang percaya tambahkan iman, yang mengalami tantangan akan dilepaskan, karena ada hadirat Allah di atas hidup mereka. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Dan kami akan berpisah satu dengan yang lain. Saudaraku yang terkasih, angkat tanganmu dan terimalah berkat pada malam hari ini. Tuhan memberkati engkau dan menyinari engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Dan hari ini Tuhan akan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya berkatnya melimpah ruah pada malam hari ini turun atas kamu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang percaya katakan. Yeah.
teman kami, sahabat kami Wawan Tuhan yang telah berulang tahun. Kami percaya Tuhan dengan tambah satu umur untuk Wawan, kami percaya Tuhan akan selalu melindungi keluarga kecil ini, memberikan sesuatu yang luar biasa, makin hari makin diberkati, baik secara ekonomi, secara kesehatan, secara kerukunan di dalam keluarga Wawan dan Novi beserta anak-anaknya. Kami percaya Tuhan, kami semuanya mendoakan yang terbaik untuk keluarga kecil ini. Biarlah Tuhan selalu beracara, dan kami percaya Tuhan tim Samaria makin solid dan makin diberkati. Amin. Selamat ulang tahun Wawan. Banyak keju banget. Amin. Ya kita turun dulu. Ya. Biar kamu turun dulu ya.
Mari kita berdoa. Kami sangat bersyukur kepada Tuhan buat ditambahkan usia dari Mas Wawan 1 tahun lagi. Kami berdoa kiranya Engkau tetap terus memberkati mereka, Mas Wawan, istrinya, anak mereka, pelayanan mereka, pekerjaan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Juga kami bersyukur buat berkat yang sudah disiapkan untuk kami semuanya. Kami sambut di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kami percaya di tahun yang baru dalam usia Mas Wawan ini, dia semakin diberkati, semakin melekat kepada Tuhan, semakin bertumbuh dalam kebenaran, semakin berbuah-buah kebaikan dan memberkati banyak orang. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.